Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Oji 2. Bayangkan kalau seorang janda muda dan kaya raya terlihat menggoda seorang pemuda biasa di depan umum. Semua orang pikir itu cuma iseng belaka. Tapi ternyata, apa yang terjadi kemudian sungguh mengejutkan dan mengubah hidup si pemuda selamanya. Namun sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Oji 2 agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan kejutan seperti ini. Tulis bismillah dan sholawat di kolom komentar agar cerita ini membawa kebaikan bagi kita semua. Sore itu, matahari menggantung rendah di langit Jakarta, memancarkan cahaya keemasan yang memantul di dedaunan dan trotoar taman kota. Seorang pemuda berjaket lusuh duduk di kursi kayu tua dekat gerbang parkir. Namanya Rizky. Usianya 27 tahun, pekerja parkir harian yang hidup pas-pasan. Dengan wajah berkeringat dan tangan kasar, ia bekerja tanpa mengeluh. Setiap orang yang keluar masuk taman, ia layani dengan senyum. Rizky bukan siapa-siapa. Ia tak punya gelar, tak punya tabungan, apalagi kendaraan. Tapi ia punya satu hal yang membuatnya berbeda. Hatinya bersih, tutur katanya sopan, dan ia selalu menghormati siapapun tanpa melihat status. Hari itu, tak seperti biasanya, sebuah mobil mewah warna hitam menggelinding perlahan di pelataran taman. Mobil itu begitu mengilap, mencolok di antara deretan kendaraan biasa. Ketika pintu mobil terbuka, seorang wanita turun dengan langkah anggun. Rambut hitam panjangnya terurai rapi, wajahnya dilukis make up tipis namun mahal, dan tubuhnya dibalut gaun pastel berkelas. Rizky yang tengah sibuk merapikan karcis langsung berdiri. Ia tak menyangka akan melihat wanita seperti itu di taman rakyat. "Selamat sore, Bu," sapanya sopan sambil menunduk sedikit. Wanita itu menoleh, tersenyum, dan membalas, "Sore juga. Kamu jaga parkir di sini setiap hari?" Rizky mengangguk. "Iya, Bu, dari jam 2 siang sampai malam." Wanita itu tersenyum lagi, tapi senyumnya bukan senyum biasa. Ada sesuatu di matanya, seperti sinar ketertarikan, atau mungkin rasa penasaran. "Namamu siapa?" tanyanya. "Rizky, Bu, aku Laras." Tak lama kemudian, Laras berjalan perlahan ke arah taman sambil sesekali menoleh ke belakang, ke arah Rizky. Jantung Rizky berdegup tak karuan. Ini pertama kalinya wanita secantik itu menyapanya secara pribadi, apalagi menyebutkan namanya. Beberapa hari setelahnya, Laras datang lagi, dan lagi. Selalu sekitar pukul 4 sore. Kadang ia hanya duduk di bangku taman, kadang berjalan pelan di jalan setapak. Tapi selalu menyapa Rizky dulu, kadang hanya senyum, kadang mengobrol sebentar. Semakin lama, Rizky mulai merasa ini bukan kebetulan. Sampai akhirnya, pada sore ke-7 sejak pertemuan pertama mereka, Laras datang dengan membawa 2 gelas es teh kekinian. Ia menyodorkannya pada Rizky. "Nih, buat kamu. Panas-panas gini enak minum yang manis-manis." Rizky menolak halus, merasa tak pantas. Tapi Laras meletakkannya di meja kecil dekat pos parkir sambil berkata, "Kalau kamu gak mau, aku minum dua-duanya, tapi aku akan sakit perut." Rizky tertawa kecil, lalu menerimanya. Obrolan mereka makin sering, dan orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa pengunjung taman mulai bisik-bisik, memperhatikan dari jauh. Ada yang senyum, ada yang mencibir. Tapi Laras tak peduli. Ia selalu datang lagi keesokan harinya. Di balik senyum Rizky yang sederhana, ada rasa bingung yang terus tumbuh. Siapa sebenarnya wanita ini? Apa yang ia inginkan dari pria miskin sepertinya? Atau mungkinkah ini cuma permainan bosan seorang janda kaya yang sedang butuh hiburan? Namun jauh di dalam hati Rizky, ia merasakan sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya, harapan. Harapan yang menakutkan sekaligus membahagiakan. Dan itulah awal dari sebuah cerita yang akan mengguncang hidupnya. Sore demi sore berlalu, dan kedatangan Laras ke taman mulai menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh Rizky. Ia bahkan tanpa sadar mulai merapikan rambut dan membersihkan seragam parkirnya sebelum jam 4 tiba. Sungguh aneh bagi seorang lelaki yang biasa hidup seadanya, kini merasa gugup hanya karena kehadiran seorang wanita. Hari itu, Laras datang dengan mengenakan blus putih bersih dan celana panjang krem, dipadukan dengan sepatu hak rendah yang tetap membuatnya terlihat elegan.
Ia duduk di bangku dekat pos parkir, tempat yang kini menjadi spot wajibnya setiap kali datang ke taman itu. Tak butuh waktu lama, Rizky datang menghampiri, membawa sebotol air mineral. Gak bawa minuman hari ini, Bu? Tanya Rizky sambil tersenyum kaku. Laras tertawa kecil. Hari ini giliran kamu yang traktir, kan? Candanya, Rizky mengangguk, pura-pura percaya diri, padahal jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Laras menatap matanya, lama. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Rizky mulai merasa seolah Laras benar-benar menikmati kebersamaan mereka. Tapi tetap, sebuah pertanyaan besar menggantung di benaknya. Apa yang wanita sekaya dia cari dari aku? Hari-hari berikutnya, Laras semakin sering mengajak Rizky berbincang. Bahkan beberapa kali ia datang tidak sendiri, tapi membawa 2 kucing peliharaannya. Namanya Lilo dan Nona. Katanya sambil menaruh kucing-kucing itu di pangkuannya. Rizky tertawa melihat kelakuan mereka. Lucu juga, Bu. Biasanya orang kaya punya anjing penjaga. Ini malah kucing anggun. Laras menyengir. Aku lebih suka yang manja tapi setia. Sama seperti orang baik yang sabar dan gak banyak gaya. Rizky terdiam. Entah kenapa, kalimat itu terasa mengarah padanya. Tapi diam-diam, perasaan aneh menyelinap di dada Rizky. Rasa bahagia yang tumbuh ini, jangan-jangan hanya fata morgana. Apa ia wanita seperti Laras benar-benar serius datang tiap hari hanya untuk bertemu lelaki sepertinya? Atau mungkin ini sekadar bentuk empati seorang kaya terhadap kaum bawah? Rizky mulai menjaga jarak. Ia tak ingin larut dalam harapan yang salah. Namun justru di saat itulah, Laras semakin terbuka. Rizky, ucap Laras satu sore. Kamu tahu nggak, aku jarang bisa tertawa bebas seperti ini. Kamu bikin hariku ringan. Rizky menelan ludah. Saya cuma penjaga parkir, Bu. Saya nggak ngerti kenapa ibu mau habiskan waktu sama saya. Laras menatapnya tajam, tapi bukan dengan marah. Karena kamu nggak pernah merendahkan dirimu meskipun kamu nggak punya apa-apa. Itu langka. Sejak saat itu, hati Rizky benar-benar bergetar. Ia berusaha menahan perasaan yang mulai tumbuh, tapi mustahil. Senyum Laras, suaranya, caranya bicara dan menatap semua itu perlahan masuk ke ruang-ruang kosong dalam hati Rizky yang selama ini tertutup rapat. Namun, tanpa mereka sadari, kisah unik ini mulai menyebar di antara para pengunjung taman dan para pedagang sekitar. Bisik-bisik mulai terdengar. Bahkan ada yang terang-terangan mengejek Rizky. Wah, parkir sekarang bisa dapet janda konglomerat ya? Pura-pura polos, padahal meter kali dia. Rizky mendengarnya. Laras pun tahu, tapi tak satu pun dari mereka membalas. Diam adalah cara terbaik untuk menghindari api fitnah. Hanya saja, dalam diam itu, tumbuh pula rasa penasaran. Apa sebenarnya yang ada di balik niat Laras? Apakah hanya permainan, atau justru sebuah kesungguhan? Hari itu mendung menyelimuti langit, membuat taman tampak lebih tenang dari biasanya. Daun-daun basah oleh gerimis tipis. Rizky duduk di balik pos parkir, memandangi jalan masuk taman sambil memainkan kunci motor tuanya. Dalam hati, ia merasa ragu. Haruskah ia terus menemui Laras? Atau cukup sampai di sini saja? Namun, sebelum ia bisa menjawab pikirannya sendiri, suara klakson lembut terdengar. Rizky menoleh dan langsung terpaku. Mobil hitam mewah itu kembali datang. Tapi kali ini, Laras tidak turun sendiri. Ia membukakan pintu penumpang belakang dan melambai padanya. Ayo ikut. Rizky, ucap Laras singkat namun penuh senyum. Rizky tertegun. Ikut kemana, Bu? Ke rumahku. Seketika jantung Rizky berdetak cepat. Otaknya penuh dengan pertanyaan. Ia nyaris menolak, tapi Laras menatapnya penuh keyakinan. Gak usah mikir aneh-aneh. Aku cuma ingin ngobrol lebih nyaman. Anggap saja bertamu ke rumah teman. Dengan ragu, Rizky akhirnya masuk ke mobil itu. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia duduk di dalam mobil semewah itu, apalagi dijemput langsung oleh pemiliknya. Perjalanan terasa hening. Laras tampak tenang mengatur arah ke rumahnya, sementara Rizky seperti anak ayam hilang induk. Matanya kelingukan melihat interior mobil yang mewah, dashboard mengilap, jok kulit, dan aroma parfum mahal yang menusuk halus di hidungnya.
Mobil pun berhenti di depan sebuah rumah 2 lantai dengan arsitektur Eropa modern. Pilar-pilar tinggi berdiri kokoh di teras depan. Halaman rumahnya bersih, penuh tanaman mahal, dan kolam kecil dengan air mancur di sudutnya. Rizky menelan ludah. Dunia seperti ini, baginya hanya ada di TV. Masuk, ya. Jangan takut. Aku tinggal sendirian kok, ujar Laras, membuka pintu rumahnya yang otomatis menyambut dengan suara selamat datang, Bu Laras. Rizky melangkah pelan. Lantainya mengilap seperti kaca, dinding rumahnya dipenuhi lukisan dan rak buku artistik. Ada aroma bunga melati yang begitu menenangkan dari alat pengharum ruangan otomatis. Laras menyilakan Rizky duduk di sofa mewah berwarna krem. Ia lalu menuangkan teh dan menyodorkan kue-kue kecil di meja kaca bundar. Rumah ini terlalu sepi untuk ditinggali sendiri, ucap Laras sambil menatap keluar jendela. Makanya aku suka ke taman. Lihat orang-orang biasa yang hidupnya lebih nyata, lebih jujur. Seperti kamu. Rizky hanya bisa menunduk. Antara kagum, malu, dan bingung, semuanya bercampur jadi satu. Ia tak tahu harus berkata apa. Di satu sisi ia bersyukur atas kesempatan ini, tapi di sisi lain, ia merasa seperti berada di dunia yang bukan miliknya. Laras lalu mengambil album foto kecil dan duduk di sebelah Rizky. Ia membuka halaman demi halaman, memperlihatkan masa lalunya. Ada foto pernikahan, foto almarhum suaminya, foto saat ia berkeliling Eropa sendirian setelah menjanda. Setelah suamiku meninggal 3 tahun lalu, aku pikir hidupku selesai. Tapi ternyata, aku masih hidup, dan aku butuh teman. Bukan pegawai, bukan pembantu, bukan orang yang tunduk karena uang. Tapi seseorang yang bisa diajak bicara, yang jujur, tulus, dan tidak menghakimi. Rizky menatap Laras dengan tatapan yang belum pernah ia berikan pada siapapun. Ia sadar, wanita yang selama ini dipandangnya sebagai sosok di luar jangkauan, ternyata juga rapuh. Janda kaya ini, yang selalu tampil elegan dan kuat, sebenarnya hanya wanita biasa yang kesepian. Dan entah kenapa, dalam sunyi sore itu, 2 hati yang berbeda dunia mulai merapat, bukan karena cinta, tapi karena saling memahami. Keesokan harinya, suasana taman kota berubah. Bisik-bisik mulai terdengar lebih nyaring. Pedagang siomay, tukang balon, sampai petugas kebersihan, semua seperti punya bahan gosip baru yang menggoda bibir mereka untuk terus bergoyang. Itu tuh yang jadi rebutan janda kaya. Wah, Rizky naik kelas. Dari tukang parkir jadi calon mantu bos properti. Tawa dan sindiran tak bisa lagi disembunyikan. Ada yang terang-terangan menunjuk. Ada yang pura-pura sok akrab demi dapat cerita dari sumber pertama. Tapi yang paling membuat hati Rizky sesak adalah tatapan orang-orang yang selama ini ia anggap teman, tatapan yang kini berubah jadi penuh curiga, nyinyir, dan iri. Rizky berusaha tetap tenang. Ia kembali ke pekerjaannya seperti biasa. Tapi bayangan akan suara-suara sumbang itu terus mengganggunya. Bahkan saat Laras datang lagi sore itu, Rizky terlihat kikuk dan menjaga jarak. Laras tentu sadar. Ada yang berubah dari caramu menatapku hari ini? Ucap Laras sambil duduk di bangku taman, mengenakan syal coklat muda dan kacamata hitam tipis. Kenapa? Rizky tak langsung menjawab. Ia hanya menghela nafas panjang. Semua orang ngomongin saya. Bu, katanya saya cari untung. Ada juga yang bilang ibu cuma iseng, main-mainin saya buat hiburan. Laras terdiam sejenak. Ia menoleh, melepas kacamatanya, dan menatap Rizky dalam-dalam. Kalau aku bilang, aku nggak main-main, kamu percaya? Rizky menggigit bibirnya, ragu. Ia ingin percaya, tapi pikirannya dibayang-bayangi kenyataan. Dirinya bukan siapa-siapa. Bahkan keluarganya di kampung tak tahu bahwa ia sedang dekat dengan seorang janda pengusaha yang hidupnya ada di atas awan. Maaf Bu, saya cuma takut berharap. Berharap itu bukan dosa, Rizky. Tapi menilai orang dari status, itu yang salah. Laras berdiri. Ia melangkah mendekat ke arah Rizky yang berdiri terpaku di dekat tempat sampah taman. Kita hidup di dunia yang suka menilai dari kulit luar. Mereka lihat aku janda kaya. Mereka lihat kamu cuma tukang parkir. Tapi mereka nggak pernah lihat hati kita. Rizky menunduk. Suaranya mulai bergetar. Saya nggak tahan dengan omongan orang. Bu,
Saya nggak sanggup kalau hubungan ini cuma bikin Ibu Jati bahan tertawaan. Laras tersenyum tipis. Biarin aja mereka ketawa. Mereka nggak tahu apa-apa. Yang penting, kamu tahu apa yang aku rasain. Tiba-tiba dari arah belakang, suara seorang ibu paruh baya terdengar. Bu Laras, wah, nggak nyangka ibu masih main ke tempat kayak gini. Ini pacar barunya ya? Wah, beda selera dari suami lama. Ya, wanita itu tertawa geli bersama dua temannya, lalu berlalu dengan tatapan menghina. Rizky ingin masuk ke tanah saking malunya, tapi Laras berdiri tegak. Lihat, hai, hidupku ini udah lama digosipin orang. Bahkan waktu aku nikah sama suamiku dulu, orang juga bilang aku cuma ngejar hartanya. Tapi aku tetap hidup, tetap jalan, karena aku tahu siapa diriku. Malam itu, Rizky pulang dengan perasaan campur aduk. Di kamarnya yang sempit, ia duduk di atas kasur tipis, menatap langit-langit sambil mengingat kata-kata Laras. Berapa banyak orang yang menilai aku tanpa kenal aku? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, hingga perlahan hatinya mulai terbuka. Mungkin, sudah waktunya ia berhenti takut. Mungkin, sudah waktunya ia percaya. Hari-hari setelah kejadian di taman terasa sunyi bagi Rizky. Meski Laras tetap datang, membawa senyum dan cerita, tapi di hati Rizky masih tertinggal keraguan dan kekhawatiran. Apalagi desas-desus semakin menggila. Media sosial lokal mulai ramai membahas janda kaya yang naksir tukang parkir. Bahkan ada akun gosip yang mengunggah foto mereka berdua sedang duduk di taman, menambah bumbu fitnah dalam narasi-narasi penuh sensasi. Namun Laras tetap tenang, seolah tak ada apa-apa. Sampai akhirnya, pada suatu sore yang mendung, Laras datang dengan mobilnya. Tapi kali ini, ia tak langsung ke taman. Ia menelepon Rizky. Kai, bisa ikut sebentar? Aku perlu temani ke satu tempat. Penting. Rizky menatap layar ponselnya. Ia ragu, tapi suara Laras terdengar begitu serius. Ia pun setuju. Perjalanan mereka tidak seperti biasanya. Mobil Laras melaju ke arah timur kota, ke sebuah kawasan elit dengan deretan villa dan kantor bisnis mewah. Rizky hanya bisa menelan ludah melihat bangunan-bangunan megah di sekelilingnya. Mereka berhenti di depan sebuah gedung berkaca, bertuliskan Kantor Hukum dan Notaris Rinaldi dan Partners. Masuk yuk, ajak Laras. Rizky benar-benar bingung. Apakah Laras kena masalah hukum? Atau ini jebakan? Tapi saat mereka masuk ke ruang rapat di lantai 2, semua kebingungan Rizky buyar. Di dalam ruangan, sudah duduk dua pengacara wanita, satu pria tua yang ternyata adalah adik ipar Laras, dan seorang wanita berpenampilan rapi membawa berkas-berkas tebal. Silakan duduk, Mas Rizky, ucap Laras lembut. Seketika ruangan hening. Rizky hanya bisa menatap bingung ke arah semua orang. Laras mengambil satu berkas dari meja, lalu menyerahkannya langsung ke tangan Rizky. Ini, surat hibah, ucapnya tenang. Aku ingin menghibahkan satu villa di daerah Puncak, beserta unit bisnis laundry hotel yang selama ini aku jalankan. Kepadamu, Rizky hampir menjatuhkan berkas itu dari tangannya. Bu, maksud ibu, saya, ya, kamu. Kenapa? Laras menarik napas. Ia berdiri, berjalan pelan ke arah jendela, lalu menatap hujan gerimis yang turun pelan. Kamu tahu, Kai, aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Suami, kepercayaan, teman. Yang tersisa hanya kekayaan. Tapi kekayaan itu tidak bisa bicara, tidak bisa menenangkan, tidak bisa menyentuh hatiku. Ia menoleh ke arah Rizky. Aku butuh seseorang yang bisa menjaga warisanku dengan hati. Bukan sekadar uang, tapi niat baik. Dan kamu, orang yang pertama aku temui yang tak pernah melihatku sebagai ladang emas. Kamu memperlakukanku layaknya manusia. Rizky menggigit bibirnya. Tapi Bu, saya bahkan bukan siapa-siapa. Justru itu, kamu bukan siapa-siapa, tapi hatimu bersih. Dan aku percaya, jika warisanku aku titipkan padamu, maka kamu akan jaga sebaik mungkin. Semua orang di ruangan tampak terdiam. Bahkan pengacara hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Suasana hening, sampai akhirnya Rizky meneteskan air mata. Saya nggak pantas, Bu. Saya cuma tukang parkir. Laras berjalan pelan mendekatinya.
Ia mengambil tangan Rizky dan menggenggamnya. Kamu pantas, karena kamu tulus. Itulah momen yang mengubah segalanya. Dalam ruangan hukum yang penuh dokumen dan kesunyian, Rizky akhirnya melihat sesuatu yang lebih besar dari cinta, lebih dalam dari kekaguman. Sebuah kepercayaan yang tulus dari seorang wanita yang sudah hancur berkali-kali namun tetap berani membuka hati lagi. Dan kejutan itu hanyalah permulaan dari kejutan-kejutan berikutnya. Tak butuh waktu lama. Begitu kabar tentang hibah properti dan bisnis dari Laras kepada Rizky bocor ke publik, ledakan viral pun tak terbendung. Media sosial menggila. Video pendek yang menampilkan Rizky turun dari mobil mewah Laras tersebar cepat di TikTok, Instagram, dan bahkan berita infotainment. Judul-judul clickbait bermunculan. Janda kaya hibahkan villa ke tukang parkir, viral. Tukang parkir dapat warisan dari janda tercantik se-Jakarta. Benarkah ini cinta atau cuma simpati? Di warung kopi, orang membahasnya. Di kantor, grup WhatsApp penuh tautan berita. Bahkan orang-orang yang dulu mencibir, kini diam atau berusaha mendekat. Tak sedikit yang mengaku-ngaku pernah mengenal Rizky dekat. Namun yang lebih mengejutkan, bukan hanya warisan itu, tapi keputusan Laras untuk menikahi Rizky secara resmi dan menyiarkannya lewat live sederhana di kanal YouTube milik sahabatnya. Pernikahan itu tidak digelar mewah, hanya di sebuah masjid kecil yang tenang, dengan tamu terbatas, keluarga dekat, beberapa teman Laras, dan 2 tetangga Rizky dari kampung. Tapi kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka berdua mengalahkan gemerlap gedung manapun. Rizky mengenakan jas biru tua pinjaman. Laras tampil anggun dengan kebaya putih sederhana. Saat ijab kabul berlangsung, suara Rizky sedikit bergetar, tapi lancar. Laras menangis saat kata sah bergema. Media pun berebut mewawancarai mereka. Tapi Laras hanya berkata satu kalimat yang membuat semua diam. Kami tidak perlu menjelaskan perasaan kami kepada siapapun. Yang penting, kami tahu kami saling memilih. Dengan hati, sejak hari itu, hidup Rizky berubah. Ia tak lagi berdiri di pos parkir, melainkan berdiri di depan pintu kantor laundry hotel miliknya, menyapa karyawan dengan ramah, belajar soal manajemen bisnis dari Laras, dan tetap menyapu sendiri halaman rumah mereka setiap pagi. Tapi yang paling menarik adalah, Rizky tetaplah Rizky. Ia tidak menjadi arogan, tidak mengubah gaya bicaranya. Bahkan ia masih suka mampir ke taman kota, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai kenangan akan tempat segalanya dimulai. Laras pun berubah. Ia lebih sering tersenyum, tak lagi menghabiskan waktu sendirian. Dan bersama Rizky, ia membuka kelas pelatihan keterampilan gratis bagi anak muda putus sekolah. Disinilah cinta mereka bersemi makin dalam, bukan karena uang, tapi karena tujuan. Dari awal semua orang mengira ini cuma candaan, hanya lelucon cinta. Tapi ternyata di balik sorotan kamera dan cemoohan ada 2 hati yang saling menyembuhkan, saling menemukan, dan saling tumbuh. Dan dunia pun hanya bisa menatap, terdiam, lalu berkata, ternyata cinta itu bisa terjadi bahkan di tempat yang tak masuk akal. Bahkan antara janda kaya dan tukang parkir. Hari-hari berlalu, dan kehidupan baru Rizky bersama Laras berjalan seperti aliran sungai yang tenang. Namun seperti sungai, selalu ada bebatuan yang harus dilalui. Ujian demi ujian mulai datang. Bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Rizky yang dulu hidup di jalanan, kini harus beradaptasi dengan dunia Laras yang penuh aturan, etika bisnis, dan pergaulan kelas atas. Ia sempat merasa tertekan saat harus berbicara di depan rapat manajemen bisnis laundry hotel. Ucapannya terbata-bata, bahasa tubuhnya canggung, dan ia jati bahan bisik-bisik para pegawai senior yang menganggapnya hanya numpang nama. Di sisi lain, Laras juga menghadapi tekanan. Para kolega bisnisnya banyak yang menjauh. Beberapa mitra investasi diam-diam mencabut kerjasama. Mereka menganggap Laras terlalu emosional karena menikahi orang dari kelas bawah. Bahkan salah satu sahabat dekatnya berkata sinis, "Kamu kayak beli tiket keluar dari peradaban." Namun Laras hanya tertawa. Dan Rizky, ia tak lari. Sebaliknya, ia belajar. Tiap malam, Rizky duduk membaca buku bisnis dan komunikasi yang diberikan Laras. Ia ikut kelas daring, berlatih bicara di depan cermin, dan meminta masukan dari Laras tanpa rasa gengsi.
Ia tahu, mencintai Laras berarti siap bertumbuh. Laras pun tak tinggal diam. Ia tidak memanjakan Rizky. Ia justru sering bersikap tegas, "Kamu bisa, Kai. Tapi kamu harus buang dulu pikiran bahwa kamu nggak pantas." Hari demi hari, Rizky membuktikan bahwa cinta bukan hanya tentang rasa, tapi tentang kerja. Ia mulai mengelola satu cabang kecil bisnis sendiri. Ia bangun pagi, turun langsung mengawasi karyawan, menyapa pelanggan, bahkan tak segan ikut bantu mencuci saat karyawan sakit. Ketulusan Rizky pelan-pelan mengubah pandangan orang. Para pegawai mulai hormat, bukan karena status, tapi karena sikap. Para kolega Laras mulai menerima, karena melihat sendiri bagaimana Rizky membawa dampak positif. Puncaknya, pada ulang tahun pernikahan pertama mereka, Laras membawa Rizky ke tempat yang membuatnya menangis. Taman kota tempat mereka pertama bertemu. Rizky hanya bisa berdiri di sana, menatap pos parkir kecil yang dulu menjadi dunianya. "Dulu aku cuma punya satu tujuan," ucapnya pelan, "makan hari ini, besok lihat lagi." Laras menggenggam tangannya. "Dan sekarang aku punya kamu. Dan aku tahu, apapun yang terjadi, aku akan terus belajar jati suami yang bukan sekadar tinggal, tapi bertanggung jawab." Laras menatapnya haru. "Dan aku belajar bahwa kadang cinta tak turun dari langit, tapi tumbuh dari tempat yang tak kita duga." Mereka berdua pun saling berpelukan di bawah langit senja yang menguning. Tidak ada pesta mewah, tidak ada kamera, tidak ada sorotan. Hanya dua hati yang telah melalui badai, luka, dan ujian. Kini berdiri saling menjaga, saling menguatkan. Dan pada akhirnya, cerita mereka bukan tentang harta, status, atau viral di internet, tapi tentang keberanian mencintai dengan niat yang tulus, dan keikhlasan menerima siapapun bukan karena apa yang dimiliki, tapi karena siapa dirinya. Sahabat Oji 2 yang budiman. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang janda kaya dan pemuda miskin, tapi ini adalah pelajaran berharga tentang ketulusan, keberanian mencintai tanpa gengsi, dan kekuatan hati yang bersih. Rizky tidak pernah bermimpi hidup mewah. Laras pun tidak sedang mencari pelarian. Tapi ketika dua hati bertemu dalam kejujuran status, harta, dan masa lalu, tak lagi penting. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa cinta sejati butuh diperjuangkan, bukan dicemoohkan. Dan ingatlah, jangan remehkan seseorang hanya karena ia terlihat biasa. Karena bisa jadi, di balik penampilan sederhananya, ada jiwa yang paling mulia. Tulis bismillah dan sholawat di kolom komentar kalau kamu ingin Allah datangkan jodoh terbaik dari arah yang tak terduga. Semoga setiap hati yang tulus dimudahkan jalannya, diluaskan rezekinya, dan dikokohkan dalam cinta yang penuh berkah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah menginspirasi lainnya dari channel Oji 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.